Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Aska selaku dosen pengampu mata kuliah analisis risiko lingkungan di semester ini. Izinkanlah kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis risiko deforestasi hutan dan desain mitigasi berbasis Fuzi MCDA di Kalimantan Tengah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nasyon Nahdah dengan NIM 172311029 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Heldira Mamati Roni dengan NIM 17231020. Kenalkan saya Fitriani dengan NIM 17231035. Perkenalkan, nama saya Rifasya Aisyah dengan NIM 17231040. Perkenalkan, nama saya Yelsi Harmanova Isa Fitri dengan NIM 17231043. Baik, adapun outline pembahasan kami pada hari ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluannya. Jadi Kalimantan Tengah ini tuh termasuk wilayah dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di Indonesia. Selama mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2020, hutan alami di Kalimantan Tengah itu sudah hilang sekitar kurang lebih 1,5 juta hektar atau sekitar 117.000 hektar per tahunnya. Nah, artinya luas hutan Kalimantan Tengah itu sudah berkurang, terus berkurang dari tahun ke tahun. Nah, penyebabnya ini berasal dari perubahan penggunaan lahan, perkembangan perkebunan kelapa sawit, dan kebakaran hutan yang masih sering terjadi. Nah, terdapat dampak utamanya. Jadi, dampak utama yang pertama yaitu adalah peningkatan kebakaran hutan yang dimana semakin banyaknya hutan yang terbuka dan semakin banyaknya hutan yang rusak, maka akan semakin besar juga resiko terjadinya kebakaran hutan. Nah, akibatnya kebakaran hutan ini tuh lebih sering terjadi dan penanggulangannya itu sulit untuk dikendalikan. Lalu yang kedua yaitu terdapat penurunan kualitas udara. Jadi kebakaran hutan ini tuh menyebabkan menimbulkan asap yang mengandung partikel seperti PM2,5 yang dapat mencemari udara. Nah, udara yang tercemar tersebut akan menjadi tidak sehat untuk dihirup oleh masyarakat. Lalu dampak yang ketiga yaitu ada gangguan kesehatan. Jadi asap dari kebakaran hutan ini tuh dapat menimbulkan gangguan kesehatan khususnya pada sistem pernapasan. Nah, kelompok yang rentan terkena gangguan ini itu adalah kelompok kalangan anak-anak dan usia lansia. Lalu yang keempat, terdapat peningkatan emisi karbon. Jadi, jika hutan dan lahan gambut itu terbakar, maka akan melepaskan karbon ke udara. Nah, hal ini itu dapat memperburuk kondisi perubahan iklim. Lalu dampak yang kelima adalah kerusakan ekosistem. Jadi, kebakaran hutan itu dapat menyebabkan banyak tumbuhan dan banyak satwa itu kehilangan habitatnya atau kehilangan tempat tinggalnya. Nah, akibatnya keseimbangan lingkungan itu menjadi terganggu. Lalu kemudian di sini terdapat urgensi dari analisis ini. Jadi urgensinya yaitu adalah deforestasi dan kebakaran hutan itu di Kalimantan Tengah meningkatkan resiko lingkungan dan kesehatan akibat paparan dari partikel PM2,5 serta emisi karbon. Nah, karena dampaknya itu bukan hanya dirasakan oleh lingkungan saja, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Jadi, diperlukanlah analisis resiko untuk mengetahui tingkat resiko yang terjadi serta menentukan solusi yang tepat. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Jadi, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis resiko deforestasi di Kalimantan Tengah menggunakan pendekatan HIV, logika fazi, dan MCDA untuk mengetahui tingkat resiko deforestasi di Kalimantan Tengah dan menentukan strategi yang paling efektif untuk mengurangi dampak kebakaran hutan. Oke, selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka yang dimana yang pertama risiko lingkungan, di mana risiko lingkungan merupakan potensi terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, lalu yang kedua adalah kerangka HEV atau impact chain, yang dimana kerangka ini menjelaskan bahwa risiko terbentuk dari interaksi antara bahaya hazard,
terpaparan atau exposure, dan kerentanan atau vulnerability. Nah, hazard ini menggambarkan sumber ancaman yang dapat menimbulkan dampak exposure, menunjukkan tingkat keterpaparan objek terhadap ancaman tersebut. Selanjutnya ada transfer risiko, yang dimana transfer risiko ini proses pengalihan sebagian konsekuensi risiko kepada pihak lain melalui instrumen tertentu seperti asuransi lingkungan, kontrak kerjasama, dan maupun kebijakan regulasi pemerintah. Next. Selanjutnya ada Key Performance Indicator atau KPI yang bisa kita sebutkan merupakan alat untuk menilai kinerja lingkungan secara kuantitatif. Selanjutnya ada Multi Criteria Decision Making atau MCDA, yang dimana MCDA ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang berbeda secara simultan. Nah, selanjutnya ada Fuzzy de Mattel, yang dimana yaitu metode yang mampu mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar faktor risiko serta menentukan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan dalam sistem. Oke, kita masuk ke metodologi. Nah, pada pengumpulan data dan identifikasi risiko, kami memfokuskan studi ini di 7 kabupaten di Kalimantan Tengah. Nah, data sekundernya itu kami kombinasikan dari Global Forest Watch, KLHK, BMKG, serta jurnal-jurnal terkait. Nah, dari sana kami memetakan 3 indikator risiko deforestasi utama, yaitu R1 dengan jarak dari akses jalan, kemudian R2-nya kondisi tutupan lahan awal, kemudian R3 itu ada frekuensi kebakaran lahan. Nah, semua indikator ini berupa kualitatif. Kemudian kami konversi menjadi bilangan Fuzzy segitiga untuk kategori rendah, sedang, dan tinggi demi meminimalkan ketidakpastian data. Kemudian pada analisis dan prioritas mitigasi menggunakan Fuzzy MCDA. Nah, pertama kami memakai Fuzzy AHP untuk melakukan pembobotan indikator resiko berdasarkan matriks perbandingan berpasangan dari penilaian pakar. Nah, kami juga memastikan konsistensinya itu dengan nilai konsistensi rasio kurang dari 0,1. Nah, setelah itu, setelah tahu bobot resikonya, kami menggunakan Fuzzy Topsis. Nah, untuk meranking alternatif mitigasi terbaik berdasarkan kriteria biaya, efektivitas jangka panjang, penerimaan masyarakat, kecepatan, dan dampak teknologis. Nah, kemudian yang terakhir, dari hasil pemodelan ini kami melakukan validasi dengan membandingkannya terhadap penelitian sejenis, serta melakukan uji sensitivitas sebesar plus minus 10% untuk menjamin model ini itu tetap valid dan stabil. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan profil resiko, HFV, dan impact chain. Yang pertama ada komponen hazard, yang dimana uraian kasusnya adalah deforestasi hutan di Kalimantan Tengah yang berakibatkan alih fungsi lahan untuk perkebunan. Indikatornya itu laju kehilangan hutan, frekuensi kebakaran lahan, dan perubahan tutupan lahan. Sumber datanya dari Global Forest Watch, BMKG, dan Segah dan kawan-kawan. Selanjutnya ada exposure, di mana uraian kasusnya wilayah yang terpapar risiko terdapat di kawasan hutan produksi dan hutan lindung di 7 kabupaten. Nah, indikatornya itu kedekatan dengan akses jalan, jumlah penduduk sekitar kawasan hutan, kawasan terdekat dengan perkebunan. Sumber datanya itu Kementerian LHK, Wijaya, dan Saputra. Selanjutnya ada vulnerability, yang dimana uraian kasusnya tingkat kerentanan dipengaruhi oleh kondisi ekosistem gambut yang mudah terbakar. Indikatornya kondisi lahan gambut, kapasitas mitigasi daerah, tingkat degradasi ekosistem. Sumber datanya Hirano, Afni, dan Putra. Selanjutnya impact, yang dimana uraian kasusnya deforestasi berdampak pada lingkungan dan masyarakat, seperti hilangnya habitat satwa liar, berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi karbon. Indikatornya emisi karbon, konsentrasi PM 2,5, kehilangan habitat satwa, gangguan kesehatan masyarakat. Sumber datanya Hein, Santosa dan Purnamasari Hirano. Selanjutnya tingkat resiko
awal adalah uraian kasusnya berdasarkan kombinasi komponen hazard exposure dan vulnerability, tingkat resiko awal deforestasi di Kalimantan Tengah dikategorikan tinggi. Indikatornya tingkat kehilangan hutan, tingkat kerentanan gambut, dan skor risiko awal. Sumber datanya Global Forest Watch, BMKG, HAPNI, dan SEGA. Baik, kita masuk ke hasil penilaian NCDA dan juga prioritas strategi mitigasi. Nah, pada tahap ini kita melakukan penilaian menggunakan multi kriteria decision analysis atau MCDA untuk menentukan strategi mitigasi yang paling efektif dalam resiko deforestasi dan kebakaran hutan. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami pada pembobotan dan juga normalisasi, diperoleh 5 alternatif strategi yang kemudian diperingatkan sesuai peringkatnya. Nah, yang pertama strategi dengan bobot tertinggi, yaitu pemberian intensitas insentif kepada petani tanpa bakar dengan nilai bobot sebesar 0,30 dan menempati peringkat pertama. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi berupa pemberian insentif dinilai paling efektif karena dapat mendorong masyarakat mengurangi praktik pembakaran lahan sekaligus meningkatkan partisipasi mereka dalam pelestarian lingkungan. Peringkat kedua adalah penetapan buzzer zone pada kawasan rawan deforestasi dan kebakaran dengan bobot 0,20 yang berfungsi sebagai area perlindungan untuk membatasi penyebaran kerusakan lingkungan. Dan selanjutnya terdapat optimalisasi tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan bobot 0,20 diikuti oleh penguatan patroli dan pemantauan hotspot berbasis masyarakat sebesar 0,15 dan restorasi lahan gambut serta rehabilitasi hutan sebesar 0,10. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi yang melibatkan masyarakat secara langsung dan memberikan manfaat ekonomi cenderung memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi yang membutuhkan investasi lahan jangka panjang. Oke, kita masuk ke portofolio solusi mitigasi, adaptasi, dan transfer resiko. Nah, di sini kami bagi menjadi 4 pilar strategi utama. Yang pertama itu ada mitigasi langsung. Nah, fokusnya itu pada aksi lapangan seperti penguatan profil hutan, pemantauan hotspot, dan penegakan hukum. Nah, aktor utamanya itu adalah KLHK, BPBD, dan aparat hukum. Nah, tantangannya tersebut itu adalah keterbatasan pengawasan di lapangan dan biaya operasional. Kemudian, kedua itu ada adaptasi atau pengurangan paparan. Nah, di sini kita membuat zonasi kawasan rawan kebakaran dan pembatasan aktivitas pembukaan lahan di area berisiko tinggi oleh Pemda dan Bapepda. Kemudian yang ketiga itu adalah pengurangan kerentanan. Nah, di sini strateginya itu jangka panjang seperti restorasi lahan dan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar bagi tani. Nah, kemudian itu aktornya itu adalah penggeraknya melibatkan BRG, Dinas Pertanian, dan LSM. Kemudian yang terakhir itu adalah transfer resiko. Nah, jika mitigasi fisik itu sudah maksimal, tapi resiko finansialnya atau dampak sosial tetap ada, nah disinilah instrumen transfer resiko masuk melalui pendanaan lingkungan berbasis CSR. Nah, dana kontingensi pemerintahan hingga kompensasi kesehatan. Nah, dari keempat portofolio ini, kita akan bedah lagi lebih dalam mengenai skema transfer resiko lingkungan yang akan kami bahas untuk slide selanjutnya. Next. Nah, di sini ada desain transfer resiko lingkungannya dengan tujuan jelasnya itu untuk mengurangi beban finansial dan sosial akibat deforestasi serta kebakaran hutan melalui pembagian resiko yang adil antar pemerintah.
kemudian swasta atau perusahaan dan masyarakat. Kemudian bagaimana sih mekanismenya? Nah, di sini tuh mekanismenya itu pendanaan dikumpulkan dari dana CSR perusahaan, kemudian dana kontingensi pemerintah, dan program pemulihan lingkungan. Nah, dana yang terkumpul ini disalurkan dalam bentuk bantuan nyata seperti layanan kesehatan gratis, kemudian restorasi lahan, penyediaan alat pemadam, hingga edukasi betani tanpa bakar. Nah, terus kapan sih bantuan ini tuh keluar? Nah, skema ini tuh aktif saat kondisi darurat. Misal ketika hotspotnya itu meningkat drastis, terus status darurat kebakaran itu ditetapkan atau kualitas udara melewati ambang batas itu aman. Nah, jadi dampak yang kita harapkan adalah lahan terestoriasi itu dengan cepat, kemudian partisipasi swasta itu jadi meningkat dan kerugian ekonomi masyarakat akibat kebakaran itu bisa ditekan. Nah, dari kesimpulan akhirnya itu skema transfer risiko lingkungan ini membuktikan bahwa beban kerugian akibat kerusakan hutan di Kalimantan Tengah itu tidak boleh hanya ditanggung oleh masyarakat lokal atau pemerintah sendiri, tapi ini tuh harus dibagi secara adil kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas pendanaan dan pengelolaan resiko yang lebih besar demi berkelanjutan ekosistem Kalteng di masa depan. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis menggunakan metode Fuzzy-Topsis untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan nilai kedekatan relatif atau CI-nya. Nah, hasil perhitungan dari kami menunjukkan bahwa alternatif A4 yaitu pemberian insentif untuk petani tanpa bakar memperoleh nilai kedekatan relatif tertinggi dengan sebesar 0,835 sehingga menjadi prioritas utama dalam strategi mitigasi. Nah, alternatif kedua itu ada A2, penetapan buzzer zone pada kawasan rawan deforestasi dan juga kebakaran dengan nilai 0,742. Posisi ketiga ditempati oleh A1, optimalisasi tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan nilai 0,715. Nah, sementara itu A5 yaitu penguatan patroli dan pemantauan hotspot berbasis masyarakat memperoleh nilai 0,689 dan ada A3 yaitu restorisasi lahan gambut serta rehabilitasi hutan memperoleh nilai 0,412. Nah, perbedaan kedekatan relatif ini menunjukkan tingkat referensi masing-masing alternatif terhadap solusi ideal. Nah, semakin tinggi nilai CI-nya, maka semakin dekat alternatif tersebut dengan solusi terbaik yang diharapkan. Hasil uji sensitivitas juga menunjukkan bahwa perubahan bobot kriteria tidak mengubah ukuran prioritas secara signifikan, sehingga hasil peningkatan dapat dikatakan cukup stabil dan konsisten. Baik, pada bagian ini kami menyusun KPI SMART untuk mengukur keberhasilan strategi mitigasi yang telah diusulkan. Nah, KPI ini juga digunakan untuk memantau perkembangan program secara berkala selama periode implementasi. Nah, di sini KPI yang pertama yaitu penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Jadi saat ini itu jumlah titik kebakaran hutan masih sekitar berada di angka 4.800 titik per tahunnya. Nah, oleh karena itu, target yang ditetapkan itu adalah menurunkannya lebih dari 30% menjadi sekitar 3.360 titik dalam waktu 24 bulan. Nah, monitoringnya ini tuh dilakukan setiap bulan karena indikator ini menjadi ukuran utama keberhasilan program. Lalu KPI yang kedua adalah penurunan luas kebakaran hutan dan lahan. Jadi luas area yang terdampak kebakaran saat ini mencapai sekitar 36.000 hektar per tahun. Nah, melalui strategi mitigasi yang diusulkan ditargetkan menjadi penurunan luas area terdampak minimal 25% dalam 2 tahun. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan luas restorasi gambut. Jadi saat ini restorasi gambut itu masih belum optimal. Oleh karena itu target yang diterapkan adalah melakukan restorasi gambut minimal 50.000 hektar lahan gambut dalam waktu 24 bulan untuk mengurangi resiko kebakaran di masa mendatang. Lalu KPI yang keempat yaitu jumlah petani yang menerapkan sistem tanpa bakar. Nah, saat ini program pembukaan lahan tanpa bakar itu masih belum diterapkan secara luas. Karena itu, target yang diterapkan adalah minimal 5.000 kepala keluarga petani mengikuti program tanpa bakar sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Lalu yang kelima yaitu adalah penurunan konsentrasi PM 2,5 saat musim kebakaran. Nah, kualitas udara itu masih mengalami penurunan saat musim kebakaran akibat tingginya konsentrasi PM 2,5. Nah, target yang ingin dicapai itu adalah menurunkan rata-rata konsentrasi partikel PM 2,5 sebesar 20% dalam 2 tahun, sehingga dampaknya itu terhadap kesehatan masyarakat dapat berkurang. Selanjutnya, KPI yang terakhir adalah jumlah perusahaan yang terlibat dalam skema transfer resiko lingkungan. Nah, saat ini mekanisme transfer resiko lingkungan itu masih belum diterapkan secara luas. Oleh karena itu, target yang diterapkan adalah minimal 10 perusahaan kelapa sawit ikut berpartisipasi dalam pendanaan CSR lingkungan dan mendukung mitigasi dan pemulihan lingkungan. Jadi, secara keseluruhan, KPI ini digunakan untuk memastikan bahwa strategi mitigasi yang dirancang itu dapat diukur keberhasilannya melalui target yang jelas dan monitoring yang dilakukan secara berkala. Nah, baik setelah kita menentukan alternatif mitigasi terbaik menggunakan MCDA, langkah berikutnya adalah kita menyusun roadmap implementasi agar strategi-strategi sebelumnya tersebut dapat diterapkan secara bertahap dan juga terukur. Nah, roadmap ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase 0 sampai 3 bulan, tujuannya itu untuk perencanaan dan mobilisasi. Kemudian fase 3 sampai 12 bulan tujuannya untuk intervensi prioritas. Kemudian fase 12 hingga 24 bulan itu bertujuan untuk skalabilitas dan evaluasi dampak. Nah, di roadmap implementasi 0 sampai 3 bulan ini, aktivitas yang dilakukan itu meliputi pembentukan gugus tugas lintas OPD di 7 kabupaten, kemudian penerapan data baseline berupa titik panas, tutupan hutan, dan skor risiko, penyusunan SOP patroli masyarakat peduli api, dan juga pemetaan desa penyangga, kemudian asesmen kelayakan buffer zone sejauh 5 km. Nah, fase ini penting dilakukan sebelum melakukan intervensi, karena seluruh pihak itu harus mempunyai data acuan yang sama dan mekanisme koordinasi yang jelas. Nah, kemudian output yang diharapkan adalah terbitnya SK gugus tugas, tersedianya data baseline yang terstandarisasi, kemudian SOP patroli dan juga dokumen studi awal zonasi. Nah, selanjutnya untuk roadmap implementasi 3 hingga 12 bulan, pada fase ini fokusnya pada 3 kabupaten dengan tingkat resiko tertinggi. Nah, strategi yang dijalankan itu mengikuti hasil MCDA, yaitu program intensif petani tanpa bakar sebagai prioritas utama, kemudian penerapan buffer zone sebagai prioritas kedua, kemudian juga patroli masyarakat, restorasi gambut, dan penandatanganan MOU transfer risiko kesehatan PM 2,5. Nah, target yang ingin dicapai pada fase ini yaitu minimal 20.000 kepala keluarga mengikuti program intensif, kemudian jumlah hotspot turun menjadi maksimal 3.500 pada bulan ke-12, kemudian buffer zone resmi ditetapkan, restorasi gambut mulai berjalan, dan skema transfer resiko mulai diimplementasikan. Nah, fase ini juga merupakan yang paling penting karena menjadi bukti awal bahwa strategi mitigasi itu dapat bekerja di lapangan. Selanjutnya, untuk roadmap implementasi 12 hingga 24 bulan, pada fase ini fokusnya di skalabilitas dan evaluasi dampak. Nah, jadi program ini diperluas ke 4 kabupaten lainnya. Dilakukan evaluasi penurunan skor risiko, uji coba klaim kompensasi PM 2,5 dan juga review bobot MCDA serta pembaruan roadmap berdasarkan hasil monitoring. Nah, untuk hasilnya itu skor risiko itu turun menjadi kategori sedang atau kurang dari 35. Kemudian restorasi gambut mencapai 50.000 hektar dan minimal 5.000 kepala keluarga menerima intensif serta lebih dari 80% desa penyangga sudah tercakup dalam skema transfer resiko.
Nah, jadi road map ini menunjukkan bahwa mitigasi itu tidak dilakukan sekaligus serentak, tapi dimulai dari persiapan, kemudian implementasi prioritas, kemudian diperluas dengan dievaluasi secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada RACI stakeholder-nya. Nah, untuk memastikan setiap pihak memahami perannya, RACI stakeholder ini disusun yang terdiri dari responsible, accountable, consulted, dan informed. Nah, untuk aksi yang pertama itu monitoring lingkungan. Nah, di sini pihak yang bertanggung jawab itu akan menjalankan kegiatan yaitu tim GIS di Sud Kalteng dan BPD Kabupaten Kota. Nah, kemudian untuk Dinas Kehutanan itu bertindak sebagai pihak yang accountable. Kemudian KLHK Pusat, BMKG, BIG dan tim peneliti itu sebagai konsultannya. Kemudian Bapeda masyarakat desa penyelenggara LSM dan media itu sebagai yang menerima informasi hasil monitoring. Selanjutnya untuk implementasi seperti intensif petani tanpa bakar, zonasi buffer zone, patroli dan restorasi gambut, pihak penyelenggaranya adalah Dinas Pertanian, Bapeda, Masyarakat Peduli Api dan juga BRG. Nah, akuntabilitasnya itu di Bupati dan Gubernur karena mereka yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Kemudian KLHK, LSM, tokoh adat, kemudian pakar tata ruang itu berperan sebagai pihak yang memberikan masukan teknisnya atau sebagai konsultannya. Kemudian untuk transfer resiko itu pada skema transfer resiko eh, transfer risiko kesehatan akibat kabut asap. Penyelenggara utamanya itu ada Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ada BPBD dan unit CSR, perusahaan sawit dan BPJS Kesehatan. Nah, kemudian Gubernur Kalimantan Tengah itu bertindak sebagai pihak yang akuntabelnya. Kemudian BMKG, BRIN dan pasar asuransi lingkungan itu memberikan dukungan teknis dalam menentukan mekanisme kompensasinya atau sebagai konsultannya. Nah, yang terakhir evaluasi KPI dan MCDA itu dilakukan oleh tim peneliti atau gugus tugas deforestasi, kemudian untuk Bapeda Kalteng dan Dirjen KLHK itu bertanggung jawab sebagai eh, eh, hasil evaluasi dan untuk akademisi, BPS, BRIN dan pakar manajemen risiko itu akan memberikan masukan ilmiah untuk menyempurnakan kebijakannya. Nah, Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan serta rekomendasi. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa solusi utama kami yaitu melakukan reboisasi dan juga pengawasan hutan dengan skor MCDA tertinggi yaitu sebesar 2,45. Nah, jadi kenapa perlu dilakukan reboisasi dan pengawasan hutan ini? Karena mengatasi akar masalah deforestasi, dan juga efektif mengurangi ulang. Tadi terkeluar. Baik, kita lanjut ke bagian kesimpulan dan juga rekomendasi. Jadi, dari kesimpulan kami, itu solusi utamanya berisi reboisasi dan juga pengawasan hutan dengan skor MCDA sebesar 2,45. Jadi, kenapa solusi ini perlu dilakukan? Karena untuk mengatasi akar masalah yaitu deforestasi, yang kedua efektif mengurangi resiko lingkungan, yang ketiga mendukung keberlanjutan jangka panjang, dan yang terakhir memiliki tingkat penerimaan stakeholder yang tertinggi. Solusi perlindungannya itu ada asuransi lingkungan dengan skor MCDA sebesar 1,85 berguna untuk mendukung pembayaran pemulihan lingkungan, membantu pengelolaan risiko pasca kejadian, dan mengurangi beban pemerintah dalam rehabilitasi. Nah, selanjutnya di sini ada terkait dengan rekomendasi dari kami. Untuk rekomendasi,
Di sini terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dengan jangka panjang pendanaan berdasarkan jangka panjang waktu pelaksanaannya. Dalam jangka pendek yaitu dari 1 sampai 3 tahun, fokus utama adalah rehabilitasi lahan kritis secara bertahap. Pengawasan hotspot berbasis masyarakat serta penegakan hukum terhadap praktik kebakaran hutan. Dan pada jangka menengah yaitu 3 sampai 10 tahun diperlukan optimalisasi tata kelola perkebunan berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, pembangunan sistem peringatan dini kebakaran hutan, dan penerapan asuransi lingkungan berbasis pemicu iklim. Serta untuk jangka panjang diperlukan pengembangan penelitian lanjutan dengan model analisis yang lebih kompleks, perluasan cakupan penelitian ke wilayah lain, serta peningkatan produktivitas perkebunan melalui praktik yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, strategi yang disarankan adalah menggabungkan pendekatan ekologis, sosial, dan ekonomis secara terpadu sehingga resiko deforestasi dan kebakaran hutan dapat diminimalkan secara efektif dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan kata maupun perilaku. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.